Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Pada malam hari ini tanggal 26 Agustus 2020 kita akan segera memulai ibadah keluarga dari GPIB Jatipon dari sektor pelayanan 1 sampai 16. Untuk itu kami meminta bagi Bapak Ibu sekalian untuk masuk di dalam saat teduh. Ibadah keluarga pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta SP Suripati. Lemah artinya tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan atau topangan orang lain supaya kuat. Kelemahan seseorang tidak boleh membuat orang kuat untuk menindas atau memperlakukannya semena-mena. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri." Kasih kepada manusia harus sepadan dengan kasih kepada Tuhan Allah. Sepadan juga dengan memperhatikan kaum yang lemah, sebagaimana Allah memperhatikan kita dengan seluruh kelemahan kita. Untuk itu, mari kita belajar untuk menghormati dan menghargai orang lain, tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Umat Tuhan, di dalam kesadaran inilah, mari kita beribadah dengan rasa syukur dan kesadaran diri untuk terus mengasihi Tuhan Allah dan sesama kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa, Allah yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena pada malam hari ini kami mau beribadah kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh pimpin tuntun ibadah ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta SP Suripati bersama kami seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur dan rasa terima kasih kami atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur secara responsoria yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-11. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7.
Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan berita firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami merindukan firman-Mu untuk menegur kami, menguatkan kami dan mengarahkan kami dalam perjalanan hidup ini. Sebab selama menjalani ini hidup, kami lebih banyak mendengar suara hati kami sendiri dan mau bertindak menurut suka kami sendiri. Karena itu Tuhan, kami ingin supaya kesalahan ini dikoreksi. Dan biarlah kami terbuka oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga firman itu akan mengarahkan perjalanan hidup kami. Kami akan hidup sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua ya Allah, sebab kami sudah sedia untuk mau dengar akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tadi
dengan segala kekayaannya, diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, tema dari pemberitaan firman pada malam hari ini, melindungi yang lemah. Kelompok manusia ciptaan Tuhan yang sering dianggap dan diperlakukan sebagai golongan yang lemah, biasanya adalah anak-anak, kaum perempuan, para lansia, dan mereka yang cacat sejak lahir. Mereka-mereka ini seringkali diperlakukan secara tidak adil. Karenanya, mereka itu rentan sekali untuk mengalami tindakan kekerasan. Dulu sebelum Israel, di dunia purba ada kelompok-kelompok budak. Kelompok-kelompok budak itu selalu mengalami tindakan kekerasan oleh pemiliknya, oleh tuannya. Dan ribuan tahun yang lalu, perbudakan itu ada di mana-mana dan sifatnya itu sangat-sangat kejam. Dan itu sepertinya sudah biasa. Para budak tidak punya hak. Mereka diperlakukan seperti binatang. Pemberitaan Alkitab belum bisa menghilangkan praktek kekerasan terhadap para budak. Tetapi coba untuk menatanya. Bacaan kita di malam hari ini dalam ibadah keluarga ini mau berkata bagi kita semua bahwa apa yang dikisahkan dalam perjanjian lama itu berbeda dengan perlakuan sebelumnya di zaman purba dulu. Di bawah pengaruh hukum Taurat, hak asasi para budak dijamin. Baik mengenai istirahat mereka, perayaan mereka, sampai pada pembebasan mereka. Jadi perbudakan itu masih diperbolehkan karena dalam dunia purba dulu itu hal itu biasa. Namun harus hati-hati untuk mempertimbangkan aspek perikemanusiaan dan harkat serta martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Coba kita lihat umat Israel. Mereka pernah menjadi budak di Mesir selama kurang lebih 430 tahun. Itu berapa generasi itu kalau dilihat? Kalau satu generasi 25 tahun itu sekitar 17 generasi. Dan sebagai budak, 17 generasi merasakan bagaimana tindakan perbudakan itu di Mesir. Tapi kemudian mereka dibebaskan oleh Tuhan. Dan Tuhan minta supaya mereka dibebaskan dan disertai dengan bekal yang diminta dari orang Mesir. Tuhan gerakan hati orang Mesir dan mereka memberikan semacam bekal bagi Israel yang mau dibebaskan berupa emas, perak, dan pakaian. Nah, saudara-saudara, Alkitab memberikan kesaksian bahwa sebagai ciptaan Tuhan,
para budak itu harus dilindungi. Karena apa? Karena mereka itu adalah kelompok masyarakat yang lemah. Mereka rentan terhadap perkosaan dan kekerasan. Kalau budak perempuan, keadaannya lebih lemah lagi. Dan karenanya harus diberi perlindungan khusus. Coba kalau kita baca ya saudara-saudara, kita baca Ulangan pasal 21. Coba kalau kita buka Ulangan 21 ayat 10. Ini dia berbicara dengan judul tawanan perempuan yang diambil menjadi istri. Bahwa sebagai makhluk yang lemah, mereka itu punya hak, memang mereka diperkosa. Dan mereka harus diberikan perlindungan khusus. Nah, saudara-saudara sekalian, sasaran dari hukum Allah itu sebenarnya tujuan akhirnya, ujung-ujungnya untuk melindungi mereka yang lemah. Mereka yang tidak berdaya, seperti para budak, anak yatim piatu, kaum perempuan, para janda, lansia, dan orang-orang cacat. Perikop kita bicara bahwa yang lemah itu harus dilindungi. Dan ini perintah dari Allah. Karena itu dia merupakan sebuah keharusan. Sebab Allah yang perintahkan. Nah saudara-saudara kekasih Kristus, seorang Ibrani, orang Israel itu boleh saja menjadi budak. Tetapi ketika dia menjadi budak, masa baktinya kepada tuannya itu hanya 6 tahun. Setelah itu di tahun ke-7 dia harus dibebaskan. Dan diberikan bekal. Coba Keluaran 21 dalam bacaan kita itu, coba saudara lihat di ayat 2. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Nah, tuan atau pemilik budak diperingatkan. Ingat loh, budak itu adalah juga seorang manusia ciptaan Tuhan. Karena itu dia harus dihormati, dia harus dihargai. Tidak boleh diperlakukan sesuka-suka tuannya. Mazmur 8 ayat 6 katakan, Tuhan sudah membuat manusia itu hampir sama seperti Allah. Coba Mazmur 8 ayat 6. Tuhan menciptakan manusia hampir sama seperti Allah. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 27. Dan memberikan manusia itu kemuliaan dan hormat. Karena itu manusia harus dihormati. Manusia harus dihargai sebagai sesama ciptaan Tuhan yang mulia. Kalau di suatu saat, nanti kita bicara, ada seorang tuan, seorang pemilik budak, memukul mata budaknya laki-laki atau perempuan, lalu matanya jadi rusak, maka tuan pemilik itu harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka. Menggantikan kerusakan matanya. Juga kalau tuan itu menumbuk sampai lepas gigi budaknya, laki-laki atau perempuan, dia harus melepaskan budak itu
bebas sebagai pengganti kerusakan giginya. Nah, saudara-saudara, berita ini mau mengatakan bahwa seorang budak adalah makhluk hidup, manusia ciptaan Tuhan, bukan barang mati, kepunyaan tuannya. Mereka juga adalah milik Tuhan. Di sini kelihatan saudara-saudara jelas bahwa Tuhan itu berpihak kepada yang lemah. Dan Tuhan mau juga supaya kita ini harus selalu berpihak kepada yang lemah. Yang lemah yang ada di sekitar kita, ya dalam keluarga itu anak-anak kita, juga istri-istri kita, orang-orang yang sejak lahir mengalami cacat, para lansia. Kebencian kepada kaum budak, kepada yang lemah harus dihentikan. Karena tidak ada manfaatnya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk gereja, untuk masyarakat dan bangsa ini. Kalau kita menerapkan kekerasan kepada para budak, mereka-mereka yang lemah. Saudara-saudara, di sekitar kita banyak sekali kaum lemah. Mereka yang menderita terutama karena pandemi COVID-19. Kan mereka itu jadi lemah, benar itu. Lemah. Firman Tuhan mau memotivasi kita semua untuk terus berpihak, untuk terus menolong orang-orang yang lemah. Misalnya melalui pelayanan diakonia, pemberian bekal-bekal, kado dan sebagainya. Pendeknya, anak-anak Tuhan itu selalu harus berbuat yang terbaik. Terus menerus dalam hidup ini. Do the best. Berbuat yang terbaik. Kapan dan di mana saja. Dia harus berbuat yang baik. Dan terbaik. Karena inilah yang Tuhan minta dari kita semua. Kita yang hadir dalam ibadah malam hari ini dan kita semua. Bahwa melakukan yang baik. Menghargai yang lemah. Memperhatikan mereka. Itu adalah panggilan Kristiani. Yang harus ditaati oleh semua orang. Kalau Yesaya pasal 1 ayat 16 dan 17. Nah, di sana dikatakan begini. Yesaya 1 ayat 16 dan 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah para janda. Semua ini merupakan perintah dari Tuhan. Yang Tuhan minta supaya kita harus menolong mereka-mereka yang berada pada posisi yang lemah. Semoga firman ini memberikan inspirasi kepada kita. Supaya kita selalu melakukan yang terbaik. Antara lain melindungi yang lemah. Karena inilah yang Tuhan minta dari saudara dan saya. Amin.
Saudara-saudara kekasih Kristus, marilah kita tunduk kepala dan kita naikkan doa syafaat kita kepada Allah. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu sebagai pribadi-pribadi, sebagai keluarga-keluarga beriman, teristimewa sebagai anak-anak Tuhan. Dalam ibadah keluarga kami di malam hari ini, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena berkat-berkat jasmani dan rohani itu kami boleh terima dari Tuhan, sehingga kami terpelihara dan selamat sampai pada saat ini, dan kami diberikan kesempatan untuk beribadah dalam ibadah keluarga rutin di malam yang berbahagia ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu itu, dan terima kasih pula karena kami boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan, di mana Engkau berpesan dan mengharuskan kami untuk menolong mereka yang lemah, mereka yang cacat, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Sehingga keharusan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang beriman itu harus terus-menerus kami lakukan dalam hidup ini. Kami harus terus-menerus melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini, terutama menolong sesama kami, membantu mereka yang lemah, yang memerlukan pertolongan kami. Bapa yang ada dalam sorga, kiranya firman yang sudah kami dengar tadi, Tuhan patrikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa di saat pandemi corona ini Tuhan, dan biarlah Engkau tolong kami semua, supaya kami belajar untuk melihat keadaan ini, dan kami coba bertanya kepada Tuhan, apa pesan Tuhan di balik semuanya ini untuk masa depan kehidupan kami. Kuatkan iman dan percaya kami, biarlah kami boleh taat kepada segala aturan yang dikeluarkan dalam menghadapi pandemi corona ini Tuhan, supaya kami boleh dapat mengatasinya. Tetapi di atas segala-galanya, Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang menentukan kehidupan kami. Kami doakan anak-anak kami yang karena peristiwa pandemi corona ini, mereka tidak bisa belajar di sekolah dengan tertib, dengan lancar Tuhan. Sehingga kadangkala membuat mereka juga sedih atau mereka merasa bosan di rumah. Tetapi Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Engkau tahu persis apa yang Engkau harus lakukan untuk anak-anak kami yang adalah pewaris masa depan. Tolong Tuhan, berkati, pimpin mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, negara dan bangsa kami. Tolong Tuhan berkati, mulai dari presiden, wakil presiden, kabinet, sampai pejabat yang paling bawah sekalipun. Supaya dengan berkat-berkat Tuhan, mereka dapat melayani sesama, mereka dapat melayani bangsa dan negeri ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa yang ada di dalam sorga, kami doakan gereja-gerejamu di tanah air ini yang mengalami kesulitan karena tidak bisa beribadah dengan rutin. Tuhan tolong dan berkati gereja-gereja kami, para gembala, semua pelayan, para majelis, diaken. Tuhan berkati semua mereka, supaya biarlah dengan berkat-berkat Tuhan pada saatnya nanti mereka akan terus melayani dan melayani Tuhan dengan baik. Semua kami yang terlibat di dalam syuting ini Tuhan, kami mohon Engkau berkati kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa betapa sering kami ini juga lemah Tuhan, tetapi kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang kuat, yang selalu menguatkan, menegur kami dengan cinta kasih untuk kami terus menjadi anak-anak yang baik. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih, keluarga-keluarga kami yang sedang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Bapak Saud Pasaribu, Ibu Hendriani Luisan, Saudara Ivan Lohu, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nelce Detan, Oma Della Rosa, Ibu Andriana Della Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Benny Tengker, Bapak David Supartono, Anak Luther Tobing, Ibu Kusuma Ningsi, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tina Siahaan,
Bapak Thomas da Costa, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rora, Bapak Yonatan Ongirwalo, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Yeni Sara Marbai, Bapak Calvin Nanere, Ibu Tati Prabowo, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Oma Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipelohi, Ibu Clara Ponggawa, Penatua Erni Chandra, Ibu Els Mambu. Semua tangan yang merawat mereka Tuhan berkati kiranya. Obat-obatan yang mereka pakai Tuhan tolong Engkau berkati supaya bisa cepat atau lambat memberikan kesembuhan ketika Engkau menjadi dokter agung buat mereka semua. Bapa di sorga, seluruh kehidupan mereka hari ini, besok dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua kami yang hadir dalam ibadah ini juga kami doakan. Biarlah penyertaan-Mu bersama-sama dengan kami ya Bapa. Ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, muliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, saatnya kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sebab Ia
Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertakhta dan bersemayam di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kepadamu ya Bapa. Di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan syukur ini, sehingga persembahan syukur ini pun dapat dipergunakan untuk pelayanan dan kesaksian. Dan setiap tangan yang telah memberi boleh dilimpahkan dengan berkat dan kasih karunia Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, pergilah, nyatakanlah kasih Allah di dalam Kristus Yesus melalui kasih-Mu kepada sesama yang lemah dan membutuhkan. Tolonglah mereka dengan segala kemampuan-Mu. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.